Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Tidak akan ada di pemerintahan saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, maka negeri ini tidak akan pernah berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini, kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah, tidak ribut lagi, tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Setelah itu dia harus bayar, apalagi desa ngajuin proposal, kecamatan proposal, ormas proposal, tidak dikasih, di demo. Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, rakyat Jabar mau kerja di mana? Yang tukang nasi goreng nggak akan laku. Saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini. Yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa. Yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan. Karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan, karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan, karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Nah teman-teman, itu dia tadi cuplikan video yang memperlihatkan pidato dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dalam cuplikan tersebut kita bisa melihat dan mendengarkan betapa berapi-apinya, betapa bersemangatnya Kang Deddy Mulyadi untuk memajukan Provinsi Jawa Barat. Bahkan KDM tidak mau lagi Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang terhina ya. Beliau ingin menjadi Provinsi Jawa Barat ini provinsi yang bisa dibanggakan. Bahkan Kang Deddy Mulyadi juga tadi mengatakan jangan lagi ada pihak desa, pihak RT, RW, bahkan Kang Deddy Mulyadi menyebut ormas-ormas jangan lagi ada memintain jatah kepada PT-PT ataupun kepada pabrik-pabrik. Mari kita saksikan sama-sama pidato full dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, selengkapnya. Gemah Ripah Repeh Rapi adalah kemanunggalan prinsip-prinsip dasar kehidupan yang dalam ajaran Sunda ada tujuan utama dalam hidup, yaitu mewujudkan manusia Pancawaluya. Manusia Pancawaluya adalah manusia yang cager, manusia yang bager, manusia yang benar, manusia yang pinter, dan manusia yang singer. Pancawaluya mengajarkan bagaimana pembangunan harus disusun berdasarkan sistematika kerangka dasar sebagai tahapan yang disebut dengan gerbang Pancaniti. Dalam tahapan itu yang pertama adalah manusia cager. Artinya bahwa kesehatan warga adalah fondamen utama dalam kehidupan kita. Maka pembangunan harus mengarah pada upaya membangun kesehatan. Maka kesehatan memiliki dua variabel. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah pengobatan. Kerangka berpikir kita hari ini teracuni oleh kerangka berpikir materialisme, di mana kesehatan selalu dipahami dengan obat-obatan. Kesehatan selalu dipahami dengan alat kesehatan. Kesehatan selalu dipahami dengan rumah sakit. Kesehatan selalu dipahami dengan dokter yang memberikan resep. Dokter yang mengoperasi. Seluruh kerangka itu, kalau terus-terusan itu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, sampai dunia ini berakhir, kesehatan tidak akan pernah selesai. Kenapa? Kesehatannya bukan berbasis membangun manusia yang sehat, tetapi berbasis proyek kesehatan. Berbasis bisnis kesehatan. Kalau kesehatan sudah menjadi proyek kesehatan dan bisnis kesehatan, maka Pancasila yang kita agung-agungkan sudah terdegradasi dalam materialisme, di mana manusia boleh mengeksploitasi orang lain demi kapitalisasi yang dimilikinya, di mana manusia boleh memiskinkan orang lain demi perusahaannya mendapat keuntungan. Kalau kita konsisten pada konsep Pancasila, pada konsep silih asa, silih asi, silih asu, maka kesehatan bukan hanya pengobatan, tapi kesehatan membangun manusia yang sehat, dimulai dari pola hidup yang sehat. Maka pola hidup yang sehat harus dimulai dari mana? Negara harus berkomitmen untuk menciptakan iklim yang sehat, membangun tata ruang yang baik, menjaga mata air, menjaga aliran air, menjaga sanitasi lingkungan, menjaga udaranya, menjaga seluruh alam semestanya dengan konsep papat kalima pancer, dengan konsep tritangtu di buana yang sering saya sampaikan dalam debat-debat terbuka. Karena itulah yang diajarkan oleh leluhur kita, sehingga ketika saya mengatakan bahwa pembangunan di Jawa Barat itu harus kembali pada pembangunan yang berdasarkan asas-asas ajaran leluhur, sesungguhnya bukan klinik, sesungguhnya bukan mistik, tetapi sesungguhnya sebuah pengetahuan metafisika, sebuah pengetahuan tentang alam raya, tentang manusia membangun hubungan dengan alam dan seluruh semestanya yang disebut dengan kemanunggalan. Itulah konsep asasi tentang jati diri bangsa yang sebenarnya. Untuk itu turunannya seperti apa? Maka turunannya gunung kudu awian, lengkop kudu balongan, lebak kudu sawahan. Maka merawat alam, membubarkan berbagai bentuk perangkat perusakan terhadap alam adalah komitmen terhadap alam, dan ujungnya adalah komitmen terhadap Tuhan.
komitmen terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi saya, tidak berarti penyembahannya pada Allah kalau tangannya mengeruk kekayaan alam, menghancurkan ekosistem, menghancurkan ekologi, membuat kerusakan bagi orang lain, melahirkan penderitaan bagi orang lain. Bagi saya, bertuhannya adalah bertuhan kebohongan. Karena itu komitmennya harus bersama. Maka dalam komitmen bersama itu tadi ditandatangani, saya menyebutnya itu disebut dengan gerakan manunggal. Hanya manusia yang manunggal lah dia akan sehat. Hanya manusia yang manunggal lah dia akan sejahtera. Dan hanya manusia manunggal lah dia adalah manusia yang menyatu dengan seluruh alamnya. Dan kelak ketika dia meninggal, dia akan kembali pada kesucian dirinya, kembali pada Allah sang pemilik dan maha suci dalam hidupnya. Perspektif itulah yang harus dibangun dalam kerangka berpikir ideologi pembangunan. Untuk itu, dari sekarang saya minta seluruh konsepsi pembangunan di Jawa Barat harus berdasarkan asas kesehatan. Kir mobil harus asasnya kesehatan. Menjaga keselamatan penumpangnya, menjaga keselamatan sopirnya, usia kendaraannya bukan hanya memenuhi perangkat administratif. IMB rumah harus memenuhi asas kesehatan. Pembangunan bangunan harus memenuhi asas kesehatan. Maka kesehatan adalah piranti rekomendasi bagi seluruh gerakan pembangunan. Tidak boleh pembangunan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kesehatan. Kerangka ini harus dibangun dalam capaian berpikir yang universal, tetapi tindakan-tindakannya harus bersifat lokal. Kemudian yang berikutnya adalah membuat gerakan. Ketika hari ini dicanangkan gerakan makan bergizi gratis, sesungguhnya itu adalah harapan. Harapannya apa? Harapannya anak-anak kita mendapat asupan gizi yang memadai. Hari ini anak-anak Jawa Barat mengalami problem di makanan. Kenapa? Ibunya sudah tidak memasak. Maka anak-anak jajan di pinggir jalan, maka anak-anak jajan dimanapun. Apa yang terjadi pada hari ini? Anak-anak meminum gula dengan kadar gula yang berlebihan yang dia dapatkan di warung-warung. Anak-anak memakan minyak-minyaknya, kadarnya sudah berhari-hari tidak diganti. Apa yang terjadi? Tingkat kesehatan derajat anak-anak menurun. Ketika tingkat derajat kesehatan anak-anak menurun, maka rumah sakit penuh dengan anak-anak. Puskesmas penuh dengan anak-anak. Maka kos pemerintah dihabiskan untuk biaya berobat. Padahal biaya berobat jauh lebih mahal dibanding dengan kita mencegah dari pengobatan. Yang kedua adalah kerangka bager. Maka orang cager, maka dia akan bager. Bager itu apa? Bager itu dalam kata orang Sunda, yaitu orang yang memiliki kebersihan hati awalnya. Cilik putih, celak herang, Caang Bulan 14, Jalan Gede Sasapuan, Tegenek Temaluk Balumbang Timur Narawangan. Maka sifatnya dedehan welasan asihan, nulung kanu butuh nalang kanu susah nganter kanu sieun nyangan kanu poekeun. Maka kerangka kerja itu harus dibangun dalam sistem pendidikan yang membangun karakter pribadi anak-anak. Anak-anak kita pinter main IT-nya, anak-anak kita pinter berucapnya, tapi hari ini lemah kesabarannya, lemah fisiknya, dan dalam jangka panjang, kalau ini dibiarkan, maka akan menjadi ancaman masa depan. Saya katakan tadi malam, sudah layak para bupati wali kota hari ini mengevaluasi anak-anak TK, SD, dan SMP menggunakan perangkat HP dalam kehidupan keseharian. Kalau ingin punya generasi hebat. Setuju. Belajar dengan membaca HP, ternyata di negara-negara maju kini sudah ditinggalkan. Kenapa? Tidak meninggalkan jejak di dalam pikirannya. Membaca buku jauh meninggalkan jejak dibanding membaca perangkat digital. Tetapi di perangkat digital jejaknya tidak akan pernah hilang. Kemudian benar, maka orang benar itu apa? Orang yang ucap dan tingkahnya sama. Kalau sudah seperti itu, maka tingkatan yang keempat, pinter. Orang pinter boleh, tetapi kalau dia sudah cager, sudah bager, dan sudah benar. Kenapa? Kalau pinter lebih dulu, dia tidak cager. Profesor tak akan berarti kalau dia kena stroke. Dia pintar, tapi dia tidak benar. Rusak pegang anggaran. Tidak pernah mengarah pada kepentingan publik. Habis belanjanya oleh kepentingan yang non-publik. Maka pintar menjadi kekuatan utama. Yang terakhir, orang pintar tak ada arti. Kalau tidak singer, dia tidak satset. Dia tidak pok-pek-prak. Dia tidak bisa mengaplikasikan seluruh perangkatnya dalam kehidupannya. Untuk itu, saya mencoba membagi dua kerangka kerja pembangunan di Jawa Barat. Kerangka kerja yang pertama, di tahun 2025 dan tahun 2026, serta sisa setengah dari 2027. Saya menyebutnya tahun belanja modal. Tahun belanja modal itu apa? Modalnya dalam bentuk infrastruktur. Maka saya menargetkan jalan provinsi Jawa Barat harus selesai dalam waktu tahun 2025, sisanya 10% 2026. Ruang kelas baru. Wah, mantap nih. Sebanyak 3.333 ruang kelas harus selesai pada tahun ini. Sekolah-sekolah yang hari ini tanah-tanahnya masih milik orang lain, bangunannya milik orang lain, harus selesai pada tahun ini. Puskesmas yang diarahkan pada rawat inap,
harus selesai pada tahun ini. Jaringan listrik warga, di mana masih ada masyarakat Jawa Barat lebih dari 150.000 orang yang belum punya listrik, harus selesai pada tahun ini. Rumah rakyat miskin, setengahnya harus selesai pada tahun ini. Tetapi angkanya tidak boleh 22,5, minimal 40 juta sampai 50 juta kalau ingin merubah nasib orang. Dan tidak lagi kita terkendala oleh sertifikat. Kenapa? Orang miskin tidak akan pernah punya sertifikat. Iyalah, orang Tidak bikin boleh lagi sertifikat terkendala dengan mahal. kepemilikan tanah. Orang miskin tidak punya tanah. Maka tugas negara adalah menyelesaikan seluruh problem administrasi tersebut. Jangan administrasi membuat mereka kehilangan harapan dan deritanya tidak akan pernah berakhir. Kemudian pembangunan irigasi harus selesai pada tahun depan. Dan tahun ini harus angkanya bisa mencapai 500 sampai 600 miliar. Kemudian pembangunan kepentingan yang lain. Pasar. Kemudian pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan publik. Maka kita harus mencoba menginvestasikan. Kalau ingin investasi, maka pembangunannya harus berkualitas. Lebih baik membangun jalan yang berumur 20 tahun daripada membangun jalan yang berumur 2 tahun. Kenapa? Wah, karena nanti para pemborong-pemborong bisa tiap tahun sekarang membangun jalan kita ya. tidak akan pernah selesai. Untuk itu tidak bisa Bagus, provinsi ini saja, mantep. harus terintegrasi dengan kabupaten, harus terintegrasi dengan kota, harus terintegrasi dengan desa. Maka kabupaten, desa dan kota harus memiliki kekuatan yang sama. Problematika rakyat kita selesaikan bersama. Anggaran desa harus terarah pada infrastruktur, anggaran kabupaten kota harus terarah pada infrastruktur, anggaran provinsi harus terarah pada infrastruktur. Maka seluruhnya menjadi gerakan bersama, gerakan manunggal Jawa Barat. Karena ini juga akan bisa menyelesaikan. Maka kita harus melanjut pada kedua negara, nggak boleh kalah sama Tiongkok. Wah, jangan Kenapa sampai Tiongkok kalah kita sama Cina. BUMN-nya berhasil sama membangun Tiongkok. infrastruktur. Negaranya menggerakkan investasi, membiayai. Apa yang terjadi? Mereka surplus keuangan. Karena surplus keuangan maka dia mencari negara di mana dia harus berinvestasi agar uangnya berputar lagi. Provinsi Jawa Barat tidak boleh terus-terusan dalam setiap tahun membuang uang seolah-olah uang itu tiap tahun ada dan tugasnya menyerap. Menyerap bukan hanya angka yang diserap, bukan itu. Output, outcome, benefit yang harus dirasakan oleh publik. Gak boleh begitu lagi. Karena itu di 2026, 2027, 2028, 2029 kalau infrastruktur sudah selesai, kalau kewajiban-kewajiban pemerintah provinsi sudah selesai, uangnya memiliki kecukupan, maka kita harus mulai berinvestasi fiskal. Investasinya tidak boleh lagi dalam BUMD yang kemudian BUMD itu menahan dividennya dan dikatakan rugi terus dalam setiap tahun. Saya tidak mau menjadikan badan usaha milik daerah menjadi tempat menyimpannya tim sukses. Mantap. Sorry ya, Tidak tim akan sukses, ada di sorry pemerintahan ya. saya. Kenapa? Kalau negeri ini dibagi pada tim sukses, Setuju, maka Pak. negeri Betul, ini tidak akan pernah setuju. berakhir. Tahun ini, tahun depan lagi ini kapan kita ini? Dan negeri menjadi negeri balas dendam. Tetapi BUMD saya akan lakukan apa? Audit investigatif. Agar apa? Agar bisa ditemukan bekerjanya baik, kredibel, punya untung atau buntung terus. Kalau buntung terus, ngapain? Gaji pengangguran, ngabisin duit APBD, tutup. Kita arahkan apa? Investasi pada BPR yang sehat di kabupaten, kota, dan kecamatan yang sehat. Agar apa? Agar uang provinsi bisa diserap oleh masyarakat yang jujur. Kita tingkatkan lagi investasi di Bank Jabar walaupun sudah terbuka. Dan Bank Jabar harus mengalami efisiensi. Efisiensi apa? Struktur jabatannya jangan terlalu banyak. Agar dia dividennya tinggi. Kalau dividennya tinggi, belanjakan untuk kepentingan publik lagi. Kalau kemudian punya CSR, jangan disembunyikan, umumin berapa CSR-nya. Dan saya merencanakan CSR pada tahun 2025 untuk pembangunan sekolah. Mantap. Satu sekolah dari CSR. Kalau seperti itu nanti anak-anak kita bisa bersekolah. Tidak ribut lagi. Tidak mengalami lagi anak Jawa Barat 350.000 ijazahnya belum ditebus. Negara sudah merdeka, ijazah belum ada di tangan. Memang banyak sekali ya. Kalau kerangka ini sudah dibangun, maka pada periode ke depan itu ijazahnya yang kita ditahan menjadi provinsi gara-gara yang memiliki kecukupan belum fiskal. melunasi biaya. Karena kekurangan tenaga profesional. Untuk itu beasiswa pendidikan hari ini adalah beasiswa pendidikan investasi. Diarahkan untuk siapa? Anak-anak Jawa Barat yang memiliki kualifikasi kecerdasan tingkat tinggi. Agar dia menjadi penggerak ekonomi. Agar melahirkan engineer-engineer baru yang bisa menggerakkan mesin produksi di seluruh industri. Ini akan dibangun. Tetapi mesin produksi industri investasi harus dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Oleh siapa? TNI, Polri, Kejaksaan, dan peradilan pada akhirnya. Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh. Pengusaha ini sudah capek dan lelah. Dia harus bayar pajak. Kadang-kadang dipajakin. Setelah itu, dia harus bayar. Apalagi? Desa ngajuin proposal, kecamatan proposal, ormas proposal. Tidak dikasih, di demo.
Padahal mereka sudah bayar pajak, sudah menyerap tenaga kerja. Kita harus membuat mereka menjadi nyaman. Kalau tidak ada investasi, rakyat Jabar mau kerja di mana? Yang tukang nasi goreng nggak akan laku. Ya betul. Untuk itu maka Kebanyakan pabrik-pabrik bangkrut itu karena banyak yang merongrong ya. Salah satunya itu ormas-ormas yang nggak berguna itu. Harga ketenangan ketiban Saya setuju nih, basmi aja Kang Dedi lah ormas-ormas itu. Apa gunanya mereka itu? Suku pakai gear yang patah tangannya. Dari patah dia 2 yang dia alami. 1 tidak punya untuk berobat ke rumah sakit karena BPJS-nya tidak bisa memberikan pelindungan bagi korban kekerasan atau korban pidana. Yang kedua, kehilangan mata pencaharian selama 6 bulan ke depan karena tangannya patah. Rakyat negara harus hadir, tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Dan saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bersedia mengeluarkan uang berapapun demi ketenangan rakyat Jawa Barat. Ini yang dikeluarkan. Kerangka dasar inilah yang harus dibuat ke depan. Kalau sudah seperti itu, kemah ripah repeh rapi, rakyatnya merasa nyaman, sakit, negara hadir mengobati. Di jalan dia dilindungi, kemudian anaknya sekolahnya dijamin oleh negara, pekerjaannya tersedia, maka dia akan hidup di alam Jabar yang disebutnya alam surga. Maka klaim kita sebagai provinsi religius bukan hanya religius ritualitas, tetapi secara substantif religius membangun ketenangan, kenyamanan bagi seluruh warganya. Inilah kerangka pikir kita tentang pembangunan. Dan seluruh kerangka pikir itu, maka kita masuk dalam wilayah politik administratif. Politik administratif yang pertama memerlukan para abdi negara yang jenius, yang pok-pek-prak, yang dimana tunjangan kinerjanya harus melahirkan kinerja, bukan melahirkan foto-foto selfie. Emang banyak sekali Tunjangan sekarang kinerjanya yang harus TikTok melahirkan kan produk lagi output kerjaan yang foto-foto tidak punya selfie. hanya sekedar aksesoris sebagai abdi negara yang berbasis Mantap digital. nih lah. Yang kedua, tinggal dijalankan Pak Dedi lah, didukung rakyat Sunda mah, rakyat Jawa Barat mah. Kita juga memerlukan kerjasama dengan seluruh tokoh masyarakat, tokoh ulama. Kita juga memerlukan kerjasama dengan mitra pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat. Untuk itu, saya mohon dengan sangat, terimalah berbagai pikiran gagasan saya yang out of the box ini, yang lahir dari hati, lahir dari kecintaan dan jiwa, yang ingin orang Sunda, orang Jawa Barat punya martabat di depan orang lain. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena jumlah anak-anak yang menikah di bawah umurnya tinggi. Kita tidak mau menjadi provinsi yang dihinakan karena lamanya sekolah masih 8 tahun. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena rakyatnya terjerat oleh pinjol dan judi online. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka harapan hidupnya masih rendah. Kita tidak mau jadi provinsi yang dihinakan karena angka kematian ibu dan anak karena melahirkan juga masih tinggi. Kita ingin jadi provinsi yang dibanggakan, jadi provinsi yang memberikan contoh pada seluruh provinsi lain bahwa anggaran negara kalau dikelola dengan baik akan melahirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan warga Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam politik 27 November 2024. Wah. Kita kasih tepuk tangan dulu nih. Ini menurut saya pidato yang sangat luar biasa sekali dari seorang gubernur. Tidak ada gubernur yang, bukan saya memuji-muji ya, tidak ada gubernur yang sehebat ini, yang seberani dan yang setegas ini ya. Ormas disebut, terus pegawai negeri yang suka tiktokan, yang suka selfie ketika jam kerja, disindir, disinggung kan. Jika ada perusahaan milik daerah yang tidak menguntungkan, ditutup. Jika ada tim sukses yang memaksakan untuk bekerja di BUMD, tidak boleh lagi, dilarang sama KDM. Wow, ini menurut saya sangat terobosan baru ya, karena memang biasanya jika seorang pemimpin yang sudah terpilih pasti mengajak tim sesnya karena balik jasa ya, karena tim suksesnya itu telah memenangkan dia. Nah kemudian ketika dia menjabat, ketika dia jadi, tim suksesnya diajaklah sama dia dan ditempatkan di tempat-tempat yang memang strategis ya dibandingkan orang-orang lain. Nah di bawah KDM ini jangan harap tim ses bisa seperti itu. Dan juga untuk ormas-ormas ya, ini perusahaan besar di kita itu, PT-PT banyak sekali ya di Jawa Barat itu, tetapi kenapa banyak yang bangkrut? Malah kan ada yang tidak bangkrut tetapi dia pindah. Jadi kemarin yang kasus yang terbaru itu Apple ya, katanya dia batal membangun pabrik di wilayah Jawa Barat di Bandung. Ya iyalah, karena banyak sekali yang mengajukan proposal, minta jatah, minta keamanan, minta ini, terutama para ormas-ormas. Itu yang membuat PT-PT ataupun perusahaan-perusahaan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang bangkrut atau bahkan mungkin hengkang pindah ke tempat lain. Karena ormas-ormas ini seperti parasit mereka, gak jelas kerjaannya, gak jelas tujuannya apa,
nggak jelas apa sih kapasitasnya tuh, dia tuh siapa gitu, ormas itu apa. Nah ini yang membuat perusahaan ataupun PT-PT tidak nyaman. Nah, makanya tadi Kang Deddy Mulyadi mengatakan kita harus membuat perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha senyaman mungkin berada di Jawa Barat. Karena jika tidak ada pengusaha ataupun pabrik-pabrik, rakyat Jawa Barat mau kerja di mana gitu kan. Jadi menurut saya terobosan yang bagus ya, terobosan yang sangat berani, yang sangat tegas sekali dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi walaupun sudah sebagus ini, masih saja ada orang-orang yang katanya Deddy Mulyadi ini hanya pencitraan. Deddy Mulyadi ini hanya katanya begini. Lah itu mah nggak apa-apa, itu kan pendapat orang-orang yang tidak suka. Memang kalau orang tidak suka, mau sehebat, mau sebagus apapun KDM, tetap aja jelek di matanya orang yang tidak suka. Nggak apa-apa. Karena saya yakin masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat lebih banyak yang suka, yang pro kepada KDM daripada orang yang tidak sukanya. Kemudian tadi Kang Deddy Mulyadi juga menyinggung masalah ijazah ya, yang memang di Jawa Barat ini banyak sekali yang ditahan oleh pihak-pihak sekolah karena belum melunasi biaya administrasi. Nah, Kang Deddy Mulyadi tidak mau lagi seperti itu. Tidak boleh lagi ada sekolah yang menahan ijazah para siswanya, para muridnya. Karena kalau ditahan kan susah untuk mencari kerja. Karena salah satu persyaratan kerja itu adalah ijazah. Kemudian di akhir pidatonya tadi, Kang Deddy Mulyadi mengatakan jika dia ingin membawa Jawa Barat ini menjadi provinsi yang dibanggakan, bukan provinsi yang terhina ataupun bahkan direndahkan. Karena menurut survei ya, memang benar ini di Google, boleh cek sendiri teman-teman sobat semua di Google, provinsi Jawa Barat menjadi yang terbanyak yang terjerat pinjol dan juga judol kakek Jios. Itu rakyat Jawa Barat terbanyak. Nah, Kang Deddy ingin merubah itu, ingin merubah citra yang katanya negara provinsi Jawa Barat ini religius, tetapi untuk masalah judulnya banyak sekali mengalahkan provinsi-provinsi lain. Nah, Kang Deddy ingin merubah itu. Kemudian yang sempat saya perhatikan juga tadi masalah kebiasaan dari SD dan juga SMP ya, kebiasaan menggunakan handphone. Nah ini perlu dievaluasi lagi, itu kata Kang Deddy Mulyadi, karena memang anak-anak SD ataupun SMP dia menghafal ataupun membaca lebih efisien di membaca buku daripada membaca di handphone ya, lebih mudah diingat dan lebih tahan lama di otak diingatnya dibaca buku itu dibandingkan di handphone. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman semua nih ya, melihat ataupun mendengar tadi pidato dari KDM ataupun Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini? Wow, sangat mantap sekali menurut saya, sangat menggelegar ya, sangat berapi-api sekali, sangat bersemangat sekali. Silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.